بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأفاض علينا من نفحاته وأسراره وبركاته آمين. وأما الذي قام بتوحيده تعالى, وأما dan adapun alladzi seorang yang qama bitauhidihi melaksanakan ketauhidan akan Allah Subhanahu wa taala, wajtanaba dan menghindari oleh dia ma'asiyahu akan maksiat terhadap Allah, wa qama bi awamirihi dan melaksanakan oleh dia bi awamirihi dengan perintah-perintahnya Allah, fayadkhulul jannata maka masuk oleh dia al-jannata akan surga bila azabin dengan tanpa siksa. Artinya tanpa terlebih dahulu masuk ke neraka, tetapi langsung masuk surga. Haitsun na'imul muqimu, yaitu kenikmatan al-muqimu yang tetap, al-khalidu yang kekal, bidilalatil hadisil qudsi dengan dalil hadis qudsi alladhi rawahu Abu Hurairah yang telah meriwayatkannya oleh Abu Hurairah. Qala berkata Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, telah berfirman oleh Allah azza wa jalla, a'dadtu, telah menyiapkan oleh aku, kata Allah. Ini hadis qudsi. A'dadtu, telah menyiapkan oleh aku, li'ibadiyas salihina, bagi hamba-hambaku yang saleh mereka, ma akan sesuatu, la ainun, tidak oleh satu mata pun, ra'at memandang oleh ain, wala uzunun dan tidak oleh satu telinga pun, sami'at telah mendengar, wala khatara dan tidak pernah terlintas, ala qalbi basyarin atas hati manusia. Qala Abu Hurairah, telah berkata oleh Abu Hurairah, iqra'u, bacalah oleh kalian, in syi'tum, jika berkehendak oleh kalian, qawlahu ta'ala, akan firman Allah ta'ala, fala ta'lamu, maka tidak mengetahui nafsun oleh satu jiwa pun, ma ukhfiya, akan apa, ukhfiya yang disembunyikan, lahum bagi mereka, min qurrati a'yunin, dari perkara yang menyenangkan pandangan mata, artinya yang menggembirakan, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan dengan apa yang ada mereka telah memperbuat oleh mereka. Rawahul Bukhari, telah meriwayatkannya oleh Al-Bukhari fi Sahih, dalam kitab As-Sahih. Minggu lalu sudah kita bahas bahwa manusia itu terbagi dua golongan. Satu kafir, dua mukmin. Tidak ada pertengahan antara keduanya. Karena itu tidak boleh membuat istilah baru seperti mereka yang mengatakan setengah mukmin atau setengah kafir. Nah, ini istilah yang rusak. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan bahwa manusia itu terbagi
kepada dua golongan tersebut dengan tegas. Firman Allah mengatakan, huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Dia Allah yang telah menciptakan kalian, maka di antara kalian ada yang kafir dan ada yang mukmin. Nah, jadi tidak ada pertengahan antara kafir dan mukmin, tidak ada. Seluruh agama apapun di luar Islam adalah agama batil, agama apapun namanya. Dan semua orang pemeluknya di luar agama Islam, kita menyebutnya kafir. Agama apapun namanya di luar Islam, pemeluknya kita sebut apa? Kafir. Nah, tempat orang kafir di akhirat adalah neraka, selamanya di neraka. Langsung mereka masuk ke neraka dan selamanya di dalam neraka, dengan siksaan terhadap mereka di dalamnya tanpa penghabisan. Pegang teguh ya, ini prinsip keyakinan. Prinsip keyakinan. Nah, kemudian orang mukmin. Orang mukmin terbagi kepada dua golongan. Satu, orang-orang mukmin saleh. Orang-orang mukmin saleh, orang-orang bertakwa. Yang kedua adalah orang-orang mukmin fasik. Orang mukmin fasik, ahlul kabair. Orang mukmin saleh di dalamnya tentu yang dimaksud para nabi Allah, para wali Allah, al-ulama ul-amilun, para ulama yang beramal dengan ilmu-ilmunya, al-atqiya, orang-orang bertakwa, asy-syuhada, para syuhada termasuk di dalam rombongan ini. Tempat mereka langsung masuk surga. Tempat mereka langsung masuk surga. Inilah yang dimaksud dengan makna hadis qudsi yang kita baca tadi. Rasulullah bersabda, Allah berfirman, a'dadtu li'ibadiyas salihina ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Aku telah siapkan, kata Allah, bagi hamba-hambaku yang saleh, ma la 'ainun ra'at, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Artinya apa? Kenikmatan di dalamnya, di dalam surga, itu kenikmatan yang sangat besar. Nah, orang-orang saleh, orang-orang bertakwa di akhirat nanti langsung masuk surga tanpa terlebih dahulu masuk ke neraka. Nah, rombongan yang kedua atau golongan yang kedua daripada orang-orang mukmin yaitu al-fusaq, orang-orang fasik atau ahlul kabair. Tapi mereka orang-orang mukmin, pelaku dosa-dosa besar, atau orang-orang fasik di mana dosa mereka lebih banyak daripada kebaikan mereka. Nah, orang-orang fasik semacam ini terbagi kepada dua golongan. Terbagi kepada dua golongan. Golongan yang pertama, orang-orang fasik, orang-orang mukmin ahlul kabair yang meninggal dalam keadaan bertaubat.
meninggal dalam keadaan apa? Bertaubat daripada dosa-dosanya. Nah, orang-orang mukmin pada golongan ini ahlul kabair, al-fussaq, yang mereka meninggal dalam keadaan bertaubat, Allah mengampuni dosa-dosa mereka dan di akhirat mereka langsung masuk surga tanpa terlebih dahulu ke neraka. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu. Orang yang bertobat dari dosanya, at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu, seperti orang yang tidak memiliki dosa. Artinya apa? Diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, wa man taba taballahu alaihi. Siapa orang yang bertaubat, maka Allah mengampuni dosanya. Nah, tentu terkait taubat ada syarat atau rukun-rukun yang terkandung di dalamnya. Yang pokok adalah 3 perkara, yaitu an-nadamu, menyesal, al-iqla'u, melepaskan diri, dan yang ketiga al-azmu ala alla ya'uda ilaiha, bertekad untuk tidak kembali kepada maksiat tersebut. Dan kalau menyangkut dosa dari kewajiban yang ditinggalkan, maka wajib mengqadanya. Atau kalau dosa menyangkut hak-hak manusia, maka diwajibkan meminta halal atau meminta ridho terhadap orang yang bersangkutan, al-istirda awil istihlal. Ini praktik taubat seperti itu. Nah, orang yang bertaubat betul dari dosanya seperti itu, lalu dia mati walaupun dosanya banyak, taballahu alaihi, Allah mengampuni dosanya. Maka di akhirat nanti golongan ini yang ahlul kabair, al-fussaq, yang mati dalam keadaan bertaubat, di akhirat nanti langsung masuk surga tanpa terlebih dahulu ke neraka. Lalu golongan yang kedua daripada orang-orang mukmin fasik adalah orang-orang mukmin ahlul kabair atau al-fussaq, yang mereka itu mati tanpa taubat dari dosa-dosanya. Nah, orang-orang mukmin ahlul kabair yang mati tanpa taubat tersebut terbagi 2 golongan lagi. Segolongan dari mereka diampuni dosanya oleh Allah dan langsung masuk surga. Orang-orangnya kita nggak tahu siapa saja. Umpama kita masuk dalam rombongan ahlul kabair, banyak dosa besar yang kita lakukan, atau dosa kecil tetapi sering dilakukan, akhirnya jadi banyak juga. Mudah-mudahan kita masuk dalam rombongan ini. Umpama matinya tanpa taubat, tapi kalau mati dalam keadaan taubat, dan sesungguhnya wajib bertobat setiap saat kapanpun melakukan dosa. Umpama mati tanpa taubat, mudah-mudahan kita masuk golongan ini, diampuni oleh Allah, langsung masuk surga. Dengan dalil firman Allah, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa jika dia disekutukan. Dosa syirik, kufur, tidak diampuni oleh Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni apa yang selain kufur, selain syirik, selain kekufuran. Seorang mukmin banyak dosanya sekalipun, ada sebagian dari mereka diampuni oleh Allah, liman yasha wa yaghfiru, dan mengampuni oleh Allah ma duna dzalika, apa yang selain syirik,
liman yasha, bagi orang yang dikehendaki oleh Allah. Para ulama kita mengatakan dengan dalil ayat ini bahwa ada orang mukmin ahlul kabair yang walaupun meninggalnya tanpa taubat, sebagian mereka diampuni dosanya oleh Allah dan langsung masuk surga. Nah, golongan yang kedua, dosa-dosanya tidak diampuni sehingga mereka masuk ke neraka. Tetapi demikian mereka tidak kekal di dalam neraka. Pada akhirnya akan dikeluarkan dari neraka dan kemudian dipindahkan ke surga. Setelah masuk surga, kekal selamanya di surga dengan segala kenikmatan di dalamnya tanpa penghabisan. Nah, disinilah harganya iman. Betapa iman itu nikmat besar. Seorang mukmin walaupun umpama dia masuk ke neraka dengan sebab dosa-dosanya, asal dia meninggal dalam keadaan membawa tauhid, membawa akidah la ilaha illallah, tidak menyekutukan Allah, membawa akidah yang lurus, kalaupun dia masuk ke neraka, pada akhirnya dia akan dikeluarkan darinya dan dipindahkan ke surga. Inilah makna hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dzarratin min iman. Akan keluar dari neraka orang yang berkeyakinan la ilaha illallah dan dalam hatinya ada iman walaupun sebesar biji dzarrah. Artinya kecil sekalipun, yang penting dia punya iman, lurus imannya. Masya Allah, ini nikmat besar. Hadis ini sekaligus juga memberikan penjelasan bagi kita bahwa sesungguhnya ada orang mukmin yang akan masuk ke neraka. Nah, jadi hadis ini bantahan terhadap faham murji'ah. Di zaman kita sekarang tidak ada murji'ah, ajarannya pun tidak ada, habis. Apa paham murji'ah? Murji'ah itu mengatakan bahwa orang itu selama dia mukmin tidak akan masuk ke neraka, sehingga bebas baginya untuk melakukan maksiat apapun, tidak membahayakan bagi dirinya. Kata mereka, la yadurru ma'al imani dhanbun kama la yanfa'u ma'al kufri hasanatun. Kata mereka begitu, la yadurru ma'al imani dhanbun, selama seorang itu mukmin tidak akan membahayakan baginya oleh dosa apapun, sehingga menurut faham murji'ah, selama engkau mukmin kerjakan dosa itu apapun, tidak ada masalah. Nauzubillah. Mereka berkeyakinan tidak ada orang mukmin yang akan masuk ke neraka. Ini faham rusak ini. Hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah. Artinya ada orang mukmin yang akan masuk ke neraka dengan sebab dosa-dosanya. Dapat dipaham ya? Nah, orang mukmin saleh yang tadi paling atas akan langsung masuk ke surga tanpa terlebih dahulu masuk ke neraka, langsung masuk surga. Sebab itu orang mukmin saleh, al-atqiya, ahlut tauhid, mereka adalah ahlut tauhid, orang-orang mukmin saleh yang membawa akidah yang lurus. Makanya disebutkan tadi di tulisan Al-Imam Al-Harari, wa amma alladhi qama bi tauhidihi ta'ala
Syaratnya ini mentauhidkan Allah. Wajtanaba ma'asiyahu wa qama bi awamirihi. Mentauhidkan Allah, akidahnya lurus. Akidahnya lurus, mentauhidkan Allah, tidak menyekutukannya, tidak menyerupakannya dengan suatu apapun dari ciptaannya. Mentauhidkan Allah itu artinya meyakini bahwa Allah tidak ada sekutu baginya, tidak ada sekutu baginya, tidak ada keserupaan baginya. Itu maknanya. Nah, maka termasuk dalam makna tauhid adalah wajib berkeyakinan bahwa Allah bukan benda. Sifat-sifat Allah bukan sifat-sifat benda. Allah ada tanpa permulaan. Allah ada tanpa penghabisan. Allah ada tidak seperti segala yang ada. Allah azaliyun abadi, tanpa permulaan, tanpa penghabisan. Nah, ini yang disebut dengan sifat al-qidam dan al-baqa. Al-qidam artinya apa? Al-qidam artinya apa? La bidayata liwujudihi, ada tanpa permulaan. Al-baqa artinya apa? Kekal. Apa artinya kekal? La nihayata liwujudihi, ada tanpa penghabisan. Nah, karena itu maka Allah tidak terikat oleh waktu dan zaman. Karena waktu dan zaman ciptaan Allah. Waktu dan zaman ciptaan Allah. Nah, termasuk dalam makna tauhid, bahkan ini yang bagian terpokok atau diantara bagian yang sangat pokok, sangat mendasar dalam tauhid adalah wajib berkeyakinan bahwa Allah tidak menyerupai segala apapun dari ciptaannya. Ini yang disebut dengan sifat apa? Mukhalafatun bil hawadis. Tidak ada keserupaan bagi Allah, baik pada zatnya maupun pada sifat-sifatnya ataupun pada perbuatannya. Zat Allah bukan benda. Nah, ingat-ingat ketika disebut zat bagi Allah bukan dalam makna fisik. Apa artinya zat Allah? Zat Allah artinya haqiqatullah, hakikat Allah. Beda dengan ketika dikatakan zat manusia, maka yang dimaksud adalah fisiknya, tubuhnya, raganya. Tapi kalau bagi Allah disebut zatullah, bukan artinya fisiknya, bukan artinya tubuhnya. Allah Maha Suci dari fisik dan tubuh. Tetapi makna zatullah ay haqiqatullah, hakikat Allah. Sifat-sifat Allah bukan dalam makna sifat-sifat benda. Allah memiliki sifat-sifat, tapi sifat-sifat Allah bukan dalam makna apa? Sifat-sifat benda. Allah Maha Suci dari gerak dan diam. Allah Maha Suci dari menempel atau terpisah. Munazzahun anil hululi wal jihah wal ittisali lil infisali was safah. Syekh Ad-Dardir dalam Al-Kharidatul Bahiyah mengatakan munazzahun, suci dia Allah, anil hululi wal jihad, dari bertempat dan arah, wal ittisal lil infisal, dan Allah Maha Suci dari menempel atau terpisah, was safah,
dan as-safah, kebodohan. Allah Maha Suci dari sifat bodoh. Allah Maha Suci dari sifat tidak tahu. Segala sesuatu diketahui oleh Allah, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Allah memiliki sifat-sifat, tetapi sifat-sifat Allah bukan dalam makna sifat-sifat benda. Tidak boleh disandarkan bagi Allah sifat-sifat kebendaan seperti itu tadi, menempel, terpisah, bergerak, diam, turun, naik. Termasuk yang merupakan sifat benda adalah memiliki tempat dan arah. Allah Maha Suci dari tempat dan arah. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allahu mawjudun bila makan wa la yajri alaihi zaman. Allah ada tanpa tempat dan tidak berlaku baginya waktu atau zaman. Siapa yang menciptakan langit? Allah. Maka tidak boleh dikatakan Allah bertempat di langit. Siapa yang menciptakan arasy? Allah. Maka tidak boleh dikatakan Allah bersemayam di atas arasy. Hindari terjemahan kitab-kitab Al-Quran yang beredar menuliskan Allah bersemayam di atas arasy. Itu terjemahan merusak. Terjemahan merusak. Walaupun yang menerjemahkan orang-orang, kata mereka orang-orang Departemen Agama, itu terjemahan merusak. Itu adalah terjemahan tashbih, menyerupakan Allah dengan ciptaannya. Bersemayam apa artinya? Bertempat. Allah yang menciptakan tempat, Allah tidak membutuhkan kepada tempat. Allah yang menciptakan arasy, Allah tidak membutuhkan kepada arasy. Sayyiduna Ali berkata, kana Allahu wa la makana wa huwa al-ana ala ma alayhi kana. Rawahu Abu Mansur Al-Baghdadi fil farqi bainal firaq. Sayyiduna Ali berkata, Allah ada tanpa permulaan dan tanpa tempat, wala makan, tanpa tempat, wa huwal ana ala ma alaihi kana. Dan Allah setelah menciptakan tempat, Allah tidak berubah, tetap seperti semula, ada tanpa tempat, tidak membutuhkan kepada ciptaannya. Maka tidak boleh dikatakan Allah bersemayam di atas arasy. Juga tidak boleh dikatakan terserah yang di atas. Sebagaimana juga tidak boleh dikatakan menyatu dengan tubuh manusia, atau dikatakan tersebar di mana-mana. Itu keyakinan rusak. Keyakinan yang benar, Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allah yang menciptakan tempat dan arah. Allah tidak membutuhkan kepada ciptaannya. Nah, pegang teguh akidah ini, inilah aqidat as-salihin, inilah aqidatul anbiya wal mursalin, keyakinan para nabi dan para rasul. Inilah aqidah ahlun najat, aqidatu ahlun najat, keyakinan golongan yang selamat, yang dijamin keselamatannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqidah al-firqatin najiyah ahli sunnati wal jamaah. Ini aqidah ahli sunnah wal jamaah. Pegang teguh aqidah ini, insyaallah kita selamat di akhirat, dan mudah-mudahan kita semua langsung masuk surga. Kita, keluarga kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.